kembali bertemu dengan saya Francisca. Saya adalah salah satu host dari hidupceria.com, sebuah website di mana kita bisa mencari banyak informasi mengenai peningkatan kualitas hidup. Nah, hari ini saya juga akan membicarakan salah satu tools yang saya gunakan dan banyak orang gunakan untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, saya akan ditemani oleh Cici Yolanda, teman saya yang cuantiknya luar biasa. Halo Siska, halo semuanya. Iya, perkenalkan saya Yolanda, domisili saya di Jakarta. Dan saya salah satu fasilitator dari Access Bars, bagian dari Access Consciousness ya. Yes. Oke. Ya. Jadi di Access Bars itu ada yang namanya fasilitator dan praktisi. Fasilitator adalah mereka yang sudah mengikuti persyaratan, sudah memenuhi persyaratan untuk mengajar, sedangkan praktisi mengikuti kelas dan sudah memenuhi persyaratan untuk memberikan praktek sesi bars ya. Yes. Ya. Nah, kalau Ci Yolanda ini fasilitator dan beliau sudah memenuhi syarat untuk membuka kelas. Jadi barang siapa yang tertarik ingin mengikuti apa sih kelas bars, boleh hubungi Ci Yolanda. Langsung promo. Ya. Nah, banyak yang penasaran apa sih itu Access Consciousness dan apa itu Access Bars? Sebetulnya sebelumnya saya mau cerita sedikit ya. Sebetulnya saya kan sebelum kenal Access Bars saya udah punya modalitas. Okay. Kebetulan saya juga terapis dan saya suka sekali pikiran bawah sadar, karena pikiran bawah sadar itu ternyata bisa loh diinstal ulang, gitu kan? Ya, terus dari situ berjalan dengan waktu, akhirnya saya ketemu dengan Access Bars dan itu membuat saya lebih gampang memfasilitasi klien saya. Itu sih. Karena Access Bars sendiri dulu waktu pertama kali saya belajar, saya bilang, ini apa sih? Cuma dipegang-pegang. Nggak ada rasanya gitu. Tapi karena kepo gitu kan, dan saya punya banyak klien, saya panggil mereka untuk coba, aku punya teknik baru nih, gitu kan. Terus saya juga cari-cari di YouTube gitu. Masa saya nggak ngerti sih, ini udah di negara-negara lain udah booming gitu kan. Apa saya yang nggak paham gitu. Akhirnya saya explore, saya experience dengan klien. Di situ saya nemukan banyak banget shortcut-nya dan cepet banget. Jadi sekarang gampang banget saya memfasilitasi klien saya dengan teknik Access Bars. Makanya saya jadi fasilitator supaya banyak yang lebih bisa memakai tools ini karena gampang banget. Dan yang paling penting sis, ini bisa memfasilitasi keluarga saya. Itu yang penting. Wow, itu yang paling penting ya. Ya. Nah, Ci, berarti sebelum mengenal yang namanya Access Consciousness itu, Ci Yolanda tuh udah melanglang buana mencari apa sih bener yang dicari, Ci? Apa ya? Dulu mungkin bahasa yang kita belum paham ya. Kok hidup saya banyak masalah gitu ya. Terus bingung gitu loh. Cari banyak tools, cari teknik ini, teknik itu, meditasi, yoga dan lain-lain gitu. Karena saya rasa saya tuh punya banyak luka batin gitu loh sis. Tapi kan saya ingat bahwa yang bisa menyembuhkan adalah diri kamu sendiri gitu. Makanya saya cari tahu teknik ini karena saya tipe orang yang nggak suka cerita ke orang tentang masalah gitu kan. Dan saya selalu komunikasi, dari dulu saya selalu komunikasi sama Tuhan. Saya cari Tuhan kamu di mana sih gitu kan. Oh, seru. Iya. Sampai akhirnya pada saat belajar teknik Access Bars, itu sebenarnya sebagian toolsnya udah saya lakukan sebelum saya ketemu dengan Access Bars gitu. Karena teknik bertanya, saya sering bertanyakan, misalnya saya tiba-tiba ada orang bilang masalah besar, saya tanya, Tuhan ini apa? Saya nggak ngerti gitu kan. Kasih tahu saya ini apa? Saya selalu bertanya seperti itu. Nah, disitulah akhirnya saya ajarin ke anak-anak juga, fasilitasi anak-anak bahwa kamu nggak sendiri, kamu bisa komunikasi dengan Tuhan dan itu 24 jam kau bisa akses. Seru banget. Nah, itu yang saya bekalin ke anak-anak sih sampai sekarang.
gitu. Terus akhirnya terutama buat ibu saya, keluarga saya dulu deh. Saya selalu coba untuk keluarga saya dulu gitu kan, dan untuk saya gitu. Karena yang terpenting fasilitasi itu mungkin terlihat keren ya sis, tapi buat saya bisa nggak sih fasilitasi diri dulu gitu loh. Sebelum saya bisa memfasilitasi keluarga saya, memfasilitasi orang-orang sekitar saya, itu yang penting karena buat saya adalah pelaku. Iya, Ya, itu yang penting. betul betul. Itu yang buat saya jadi eee, makanya saya sering banget, edukasi ke teman-teman, apa itu akses, bikin preview, tester, trial, give gitu kan, supaya mereka bisa ngerasain karena ini nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata karena semuanya kan nggak bisa bentuknya beda-beda gitu loh Sis, pengalaman orang beda-beda. Jadi kalau, "Ibu nanti seperti apa? Habis ini seperti apa? Habis seperti apa?" Sementara kan pada saat praktis kan banyak banget kejadian yang di luar dugaan gitu loh Sis. Itu sih yang keren dari akses, nggak bisa ditebak semuanya. Nah, muncul pertanyaan kemudian, Ci. Ya, Gimana? Maksudnya perubahan apa yang terjadi ketika sudah mengenal akses? Jadi ini dampaknya bisa sangat luas di Cici Yolanda, kemudian ke keluarga, dan tidak menutup kemungkinan ke banyak orang. Apalagi pasti ke banyak orang karena Cici udah banyak banget kan buka kelas kan, dan ya, apa pesertanya udah ratusan juga. Itu gimana, Cici? ya, ya, udah nggak tahu lagi berapa. Mhm. Akses bars itu, salah satu modalitas yang unik ya, yang berbeda, yang menurut saya itu, eee, kalau misalnya orang nggak ngerasain itu kayak nggak masuk akal gitu loh, Sis. Kesannya seperti itu ya. Tapi, di situ kan secara elektromagnetik ya, pikiran bawah sadar kita, pikiran, perasaan, emosi itu yang sebetulnya yang, kita lepaskan atau kita hancurkan gitu. Makanya waktu bahasa-bahasa itu bisa saya berikan ke anak-anak berbeda, ke orang dewasa berbeda, ke orang tua itu berbeda, kayak menghapus atau mendefrak gitu kan. Semua belief-belief atau keyakinan-keyakinan yang kita base story, yang terbentuk tanpa sadar, bahkan dari dalam perut pun mungkin ya, Nggak itu ada. bisa ada juga. Ada juga yang akhirnya mempengaruhi dari sisi keuangan kah, relasi kah, terus ketidakpercayaan diri kah, terus menyalahkan diri sendiri, terus dia kayak powerless gitu. Itu banyak sekali terbantu gitu loh, Sis. Itu merubah semuanya karena akses bar itu, yang saya pelajarin itu, yang saya rasakan juga pada saat kita di BAS itu, file lama itu nggak akan pernah hadir lagi. Karena ada restructuring body ya, yang akan menutup kan. Menutup setelah itu kalaupun ada lagi file baru, itu semuanya baru. Jadi bukan pas itu udah nggak ada lagi gitu. Jadi kita lebih ke present gitu loh, Sis. Nah, Ci, ini tadi muncul yang lama sudah hilang gitu kan. Nah, apa sih yang bisa dihilangin itu, Ci? Misalnya sudut pandang apa gitu. Yang mungkin saya punya tapi nggak saya sadari dan tidak mau saya sadari. Misalnya apa, Ci? Misalnya gini, sejatinya diri kita tuh sebagai manusia itu kan yang happy, Ah, yang bahagia gitu. Mereka kayak misalnya ada kesedihan, itu kalau kita bilang sih kayak sampah ya. Ada orang yang buang sampah yang bukan punya kamu gitu. Misalnya ada juga yang ngomong seperti itu kan. Pikiran, perasaan, emosi yang membuat kita jadi stuck, nggak bergerak gitu kan. Apa yang namanya tuh mengasihani diri sendiri atau apa ya, lebih kepada kayak bingung, takut, marah. Itu kan sebenarnya bukan bagian dari sejatinya hidup diri kita sebagai manusia gitu loh, Sis. Nah, akses itu mengembalikan diri kita menjadi diri kita sejatinya sebagai manusia. Itu sih yang saya rasain. iya, 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 iya. Dan Keren, saya keren. sadarin itu loh Sis, itu jadi, apa ya, dan titik-titik 32 titik itu tuh ada artinya. Kalau kita mau bukan sekedar megang, kayak misalnya ada yang, money control creativity, bahkan untuk yang, healthy gitu kan, untuk kesehatan juga ada. Terus untuk kreativitas juga, form instructor, itu kepake banget sih. Kalau kita maknanya paham, situ kita bisa ngelihat progres klien kita atau praktisi kita itu sampai di mana gitu loh, Sis. Itu Oh, yang penting. iya. Jadi misalnya sudut pandang yang mungkin bisa dibuang itu kalau aku bersedia untuk membuang misalnya nih dapat uang itu harus berdarah-darah.
Ya. Harus keras. Ya, Ci ya, itu Iya, bisa iya. ganti dengan hal yang baru. Ya, karena kan dalam peribahasa kita kan banyak sekali ya Sis ya yang bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang Iya. kemudian, ya kan? Terus apa namanya? Ya itu tadi kerja keras, banting tulang gitu kan. Kalau kita tidak kerja keras maka kita nggak bisa menciptakan uang atau apa gitu ya. Nah, di akses ini semua itu bisa kita lepaskan. Jadi kita bisa apa ya? Create sesuatu itu jadi fun, joy gitu loh. Jadi uang itu bukan satu power yang kita harus kejar, tapi kita itu sebagai sumbernya sendiri gitu loh. Benar, 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 benar. Nah itu loh yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya jadi ingat ada lelucon, Ci. Kalau apa kerja keras itu bisa membuat orang jadi kaya, maka yang paling kaya adalah tukang bangunan. Berarti kan cari uang itu nggak harus kerja keras juga ya, Ci ya? Dan kata-kata Gary sebagai foundernya Akses kan relax. Relax, yes, 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 yes. Dan itu keren. Saya itu nggak bisa relax dulu sis. Sama sekali nggak bisa relax. Karena Maksudnya sepaneng terus gitu. kenapa? Paneng. Jadi bawaannya sepaneng. Tegang gitu. Kayaknya kalau saya nggak melakukan sesuatu, saya nggak dapat duit. Kalau saya nggak, jadi saya tuh nggak bisa nerima uang yang mendadak datang itu. Saya nggak bisa. Loh, kenapa buat saya? Saya ngapain sih susah dikasih uang? Saya suka begitu dulu. Nggak bisa Iya. nerima. Tiba-tiba ngasih uang tuh saya nggak bisa nerima. Saya bilang, kalau saya dapat uang, saya harus kerja dulu. Kalau kamu nggak kasih uang, saya nggak kerja, saya nggak mau terima gitu loh. Ya. Ya. Banyak sekali sudut pandang seperti itu. Iya, itu yang terjadi. Kalau sekarang sih, ya gue ngasih duit, oh oke, thank you, gitu. Udah nggak pakai nolak. Saya juga bersedia menerima. Iya, itu. Dan uang itu buat saya bukan hanya materi yang berupa rupiah ya atau dolar, tapi pertemanan, pertemuan, pengalaman itu juga bagian dari sesuatu yang buat saya berharga ya. Itu pengalaman-pengalaman gitu. Jadi kalau saya bilang misalnya saya ke Bali dibayarin misalnya terus saya bisa makan bareng sama orang-orang sukses itu bahasa itu juga pengalaman yang berharga sekali ya sih buat saya ya gitu. Wow, keren, Ci. Keren banget. Nah, ini mengubah banyak banget sudut pandang bahwa ketika orang berpikir tentang keberlimpahan tuh pasti asumsinya langsung uang. Iya. Jadi kita nolak hal yang lain yang sebenarnya juga berkelimpahan. Iya, itu yang terjadi karena uang itu hanya sebagai buat saya ya uang itu hanya roda kita untuk terus berjalan, untuk terus hidup, untuk terus berkarya, untuk terus menciptakan. Tapi bukan berarti kita nggak punya uang, kita nggak bisa jalan juga. Kita bisa tetap jalan kok, gitu. Kan banyak alasan ya. Saya nggak punya uang, maka saya nggak bisa jalan. Saya nggak punya uang, saya nggak bisa diriin perusahaan. Saya nggak punya uang, saya nggak bisa ini, nggak bisa ini gitu. Padahal yang saya tahu, kamu create aja sesuatu. Pasti ada sesuatu yang nanti akan kita dapatkan gitu loh. Itu sih. Wah, ini dalam banget loh ini. Ini mah bukan pelajaran kelas akses ini. Ini kelas abundance. Iya. Itu karena mungkin saya udah lama ya, Sis, ya. Udah tahun 2017 waktu itu kan saya ikut sama teman sahabat saya yang dari Hong Kong. Jadi semakin kesini saya semakin paham apa sih sebetulnya gitu. Karena mungkin jam terbang juga, saya ketemu juga dengan praktisi. Jadi saya memfasilitasi klien saya atau praktisi saya, tapi saya juga difasilitasi sama mereka juga. Itu sih. Betul. Nah, betul. Keren. Iya. Ci, kalau ada teman-teman nih yang sebenarnya, oh ya, sorry, mendelete stres. Itu juga bisa ya, itu penting banget ya. Iya. Drama trauma, Sis. Iya. Ya. Jadi banyak sekali orang yang sebenarnya ya merasa tidak stres, tapi ketika dicek lab tiba-tiba semuanya tinggi. Bisa nggak Ci dengan dengan Access Bars? Bisa. Karena saya juga ada klinik di PIK itu juga fisioterapi ya.
ininya tegang kan, jadi dia udah lakukan beberapa treatment tapi masih tegang, terus akhirnya disarankan untuk coba akses gitu, akses bars. Begitu di akses bar ternyata dia memang ada kemarahan gitu loh sis, ada Oh, tense di sini kan, jadi ada kemarahan gitu, dia rasa udah enak, loh kok enak ya bu ya gitu wow, wow, gitu. wow. Nah, usia berapa boleh menerima bar ini, Ci? Dari bayi juga bisa sih, karena kemarin waktu saya di Malang, saya kan masih pakai velvet ya. Ada bayi umur 1 tahun 3 bulan, tiba-tiba naik ke velvet, tidur di bantal, terus dia nyalain kepala, terus saya sentuh doang gitu kan. Itu beberapa menit terus dia kabur gitu, saya ketawa lucu gitu kan. Kadang-kadang tangan saya ditarik juga sama anak-anak usia berapa, tempel ke saya aja, terus saya pegang implant band sebentar, terus dia pergi lagi gitu. Ih, seru ya. Seru. Jadi saya udah nggak pakai foam extractor lagi gitu loh, karena kan ini energi ya, dan semakin sering kita latihan, semakin kita memahami itu, jadi kayak smooth aja gitu loh sis. Kita nggak pakai harus begini. Kadang-kadang tempel kepala aja atau implant band aja udah happy gitu anak-anak. Wow, keren. Nah, Ci, kalau ada teman yang mau ikut belajar dan masih ragu-ragu, Cici akan sampaikan apa? Kalau ragu biasanya saya suka tawarkan mereka untuk trial dulu. Ya, saya bilang, saya jelaskan dulu, tapi kan kadang-kadang penjelasan itu dia perlu ngerasain dulu gitu kan. Nggak cukup lah cuman menjelaskan aja, biasanya saya tawarkan mau trial, ayo kalau mau trial. Setelah trial, mau belajar atau mau sesi itu bebas. Jadi mereka paham dulu gitu loh sis. Oh iya. Jadi ada dua pilihan, mau ikut Ya. sesi atau mau belajar. Ya. Kalau sesi kita tidak bisa memberikan, tapi kalau belajar kita bisa memberikan sesi akses bars ke keluarga, ke orang lain gitu ya, Ci ya. Ya. Kadang-kadang ada klien yang datang mau sesi, tapi ternyata banyak banget sampahnya ya sis ya, gitu kan. Saya bilang, kamu Banyak yang berubah. kalau kamu sesi nggak selesai, saya bilang gitu. Lebih baik kamu ikut kelas, karena nanti kita juga ada komunitas yang bisa saling, namanya sweat bar ya. Kita janjian sama praktisi untuk kita saling akses bars gitu loh. Dan biasanya mereka setuju gitu. Ci, untuk anak-anak usia sekolah, apakah dalam hal apa ini bisa membantu? Wow, banyak sekali sih, karena anak saya ini salah satunya pemakai akses. Jadi dulu tuh Jangan salah, ini ibu dua anak, ya orang akan ngiranya dirimu masih single, Ci. Saya Ini 3 anak sih. Oh, 3 anak dengan Ya. 3 anak. Coba, ini ibu dengan 3 anak bukan single ya? Jadi waktu itu ada anaknya teman saya, dia tuh yang minta sendiri sih, saya pengen ketemu sama tante gitu kan. Dia itu dibully di sekolahan, dan dia laki-laki, dia mau keluar dari sekolah. Saya bilang, enggak kayak gitu cara menyelesaikan masalah, kamu laki-laki, saya bilang gitu kan. Yuk sini tante fasilitasi gitu kan. Terus saya akses, saya kasih tekniknya gitu kan. Setelah itu dia punya percaya diri, dan yang lebih seru lagi, nilai akademiknya bagus gitu kan, sampai ranking berapa gitu. Bahkan ada yang, Tan, ini aku kecepatan Tan, karena kan kalau di swasta itu kalau udah nilainya bagus harus dipertahankan gitu kan, nggak boleh turun gitu. Nah, merasa terbebani, padahal saya bilang gini, kamu belajarnya gimana? Biasa aja sih Tan, aku belajarnya, tapi nilaiku kok bagus ya gitu. Itu terus anak saya yang arsitek juga gitu kan, saya kan nggak bisa ngajarin dia arsitek gitu kan, dan kamu kan tahu arsitek kan belajarnya kan keras banget ya, sampai pagi gitu kan. Jadi setiap minggu sekali itu saya bars, itu kadang-kadang kepala sampai panas gitu loh sis, kayak handphone panas gimana sih itu. Karena dipakai terus ya? Iya. Nah, setelah saya bars, dia bisa tidur sampai deep itu 1 jam. Saya itu dia bisa lihat komputer lagi, dia bisa kerja lagi, dia bisa belajar lagi, dan nilainya bagus. Karena sampah itu kan kebuang ya, yang nggak penting ya, gitu kan. Wow. Terus keponakan saya juga tiba-tiba ranking gitu kan, ranking 2 gitu, yang nggak biasa-biasanya gitu kan, dan adik saya juga pakai untuk anak-anak lesnya gitu kan.
Jadi dia pakai buat anak-anak itu juga dipakai juga untuk akses bars gitu, Sis. Wow, keren banget. Jadi memang kalau ada orang yang bertanya apa manfaat akses bars, kita tidak bisa menunjukkan spesifik A, B, C, D, E, F Ya, ya. karena kemungkinannya terlalu banyak. Banyak banget, Sis. Banyak banget. Dan tiap orang itu berbeda. Berbeda, sangat berbeda. Karena waktu itu pernah saya fasilitasi seorang opung, dia sakit. Orang zaman dulu tuh kan form ekstraknya kuat sekali ya. Udah sakit stadium berapa ya, kanker stadium 4 atau berapa gitu kan, udah sampai orang itu sampai nggak tega lihat dia, tapi dia bertahan gitu loh, Sis. Akhirnya dia minta tolong difasilitasi sama saya. 5 kali setelah saya fasilitasi, pertama itu dia langsung relax, sudah mulai fun, bisa ketawa, keluarganya udah komunikasi baik sama keluarga gitu ya. Sampai akhirnya dia berpulang itu, saya rasa dia kayak thank you ya gitu, Sis. Aduh, seru. Iya, itu aku rasa banget, karena sebetulnya kan kenapa saya cari teknik ini, karena jujur ada pengalaman yang cukup miris, karena sahabat saya 2 itu meninggal bawa rasa marah. Oh. Saya bicara sama Tuhan, Tuhan, saya tahu semua orang pasti akan pergi, tapi bisa nggak sih dengan kondisi bener-bener yang rest and peace gitu loh. Itu saya ngerasa banget, itu saya bicara sama Tuhan. Saya nggak sendiri, di mana pada saat akhirnya dia dan saya tahu kejadian seperti apa, situ ada drama, tapi saya cuma bilang, maafin lah, ikhlasin, tapi gimana caranya? Kan nggak bisa ngomong gitu aja kan, Sis? Nah, ilmu ini yang paling gampang, sampai akhirnya ibu saya kemarin berpulang pun, saya merasa saya udah bisa memfasilitasi dia sampai di titik dia benar-benar udah yang ikhlas gitu loh. Nah, ini menjadi pembicaraan kita berikutnya, talk to the entities. Sebelum nanti habis ini kami ada sesi lagi dan kita akan membicarakan talk to the entities. Jadi nanti tolong aja dicari bersama Yolanda. Tapi sebelum ke situ, Ci, ada pertanyaan yang muncul di kepala saya. Ini nih pakai energi atau pakai apa? Kalau pakai energi itu energi apa? Energi mana? Apakah energi something? Ya, kemarin juga waktu saya habis kelas itu bilang, Bu, ini pakai tenaga dalam ya? Saya nggak pakai tenaga dalam, saya biasa aja. Gitu. Tapi kenapa orang langsung tidur plak gitu? Jadi sebetulnya jadi lucu-lucu. Karena setiap dia tidur, saya foto untuk barang bukti kalau dia tidur gitu loh. Kadang-kadang kan suka, ada yang ngerasa. nggak kenapa-napa, ngerasa apa-apa gitu kan. Bisa saya foto, oh saya tidur ya gitu. Kalau saya sih sebetulnya gini loh, Sis, itu kan energi secara elektromagnetik ya. Jadi sebetulnya tubuh klien itu kita hanya sebagai fasilitator. Karena titik-titik itu yang kita sentuh itu yang bagian titik-titik yang stuck. Ini kerennya Gary gitu kan, dia bisa nemuin 32 titik. Creativity, awareness, control, money, ya kan? Terus sadness, joy, healing, body and sexual. Itu titik-titik itu kan sebagai fasilitator aja. Gitu kan, dan tubuh si klien sendiri itu nanti akan mencari tahu apa yang memang harus dibuang gitu loh. Jadi kita pun nggak perlu kepo, kita nggak perlu ngeramal, kita nggak perlu pakai sugesti apapun gitu. Justru semakin kita nggak ada sudut pandang apapun, itu malah kita juga difasilitasi sama si klien juga gitu loh, Sis. Nah itu yang keren. Ya. Jadi sebenarnya kita tuh energinya itu energi diri kita sendiri, kita cuma memfasilitasi ya. Iya, dan itu kan ada full energi ya dari alam semesta ya, masuk ke dalam tubuh itu cuma fasilitator aja. Jadi memang ketika saya memilih untuk akses bars dan saya memilih untuk berubah, itu ya pakai energi saya sendiri, bukan pakai energi Yolanda. Iya. Karena tubuh itu sebenarnya canggih. Iya. Jadi nggak ada yang namanya kehabisan energi karena memfasilitasi ya. Kehabisan energi nggak ada kan, nggak ada cerita. Nggak ada. Justru kalau kita fasilitasi anak-anak kecil, justru kita malah lagi seger lagi, kita kayak yang difasilitasi balik. Saya pernah fasilitasi anak-anak, dia melotot, saya ngantuk-ngantuk gitu kan, setelah itu kok jadi lebih seger ya gitu. Dianya seger, cicinya juga seger. Abis itu seger gitu loh.
Iya, iya. Itu sih, itu yang saya dapatkan. Jadi mau sehari 5 kali, mau berapa kali itu kita tetap tetap apa ya, enggak kehabisan energi. Itu kita juga udah difasilitasi ada kalau ada data yang sama, dia bisa sama-sama lepas gitu kan. Nah, iya, iya, iya. Wah, seru-seru. Ci, kalau ada yang mau ambil sesi sama Cici, kontak nomor berapa? Nomor WA, please. Ya, nomor saya di 0877 000 19777. Iya, atau Dan bisa ke hidupceria.com. iya, Ya, hidupceria.com. Kita ada website juga ya, Sis ya. ada Boleh www. tanya-tanya, boleh trial juga boleh kalau di Jakarta. Saya suka kasih gift sih. Iya. Jadi apa, Cici saya ini sangat sangat apa, bermurah hati. Beliau bersedia untuk kemanapun asalkan orang itu mau berubah ya, Ci ya. Ya, karena menanamkan bibit kesadaran ya, Sis ya. Untuk ini, untuk buat saya sekarang ya, Sis, yang lebih ngerasa apa sih yang kamu bisa berikan kepada bumi gitu loh. Kontribusi apa yang bisa kamu berikan kepada bumi? Ya, saya bisanya ini. Saya bisa memfasilitasi, setelah itu nanti ada banyak yang kayak terbangun gitu ya, Sis ya, karena kan banyak juga klien saya yang dulu mau bunuh diri lah, terus bisnisnya udah hancur lah gitu kan. Saya tuh dia bisa bangkit lagi gitu loh, bisa hidup lagi gitu loh. Nah itu Dan kalau misalnya ada ya, teknik yang paling gampang, kenapa kita nggak coba belajar gitu loh, Sis? betul, betul banget. Ya, seru sih. Banyak banget yang sudah terbantu dengan akses bars ya. Sangat, sangat. Ya, termasuk saya sendiri juga banyak terbantu. Dulu tuh saya sama kayak Ci Yolanda yang hidupnya tense, apa riwa nggak kerja, merasa bersalah. Tapi sekarang setelah bahwa ada kemungkinan lain loh, cari uang tuh nggak usah berdarah-darah, itu tuh Yes. menyenangkan banget sih. Dan hidup itu, joy itu bukan sebuah kesalahan. Dulu kita ngira terlalu bahagia itu salah ya gitu. Iya, bener banget. Kayak harus ngelihat kanan kiri gitu kan, ini layak nggak sih kalau kita sendiri bahagia, terus yang lain enggak, kayak gimana gitu ya, Sis ya? Oke, Ci, kita sudahi dulu karena waktunya sudah habis. Thank you. Thank you so much. Bisa hubungi Yolanda dengan nomor yang tadi disebutkan atau ke hidupceria.com, www.hidupceria.com, karena Ci Yolanda ini adalah salah satu juga bagian dari host dari hidupceria.com. Di situ ada informasinya. Bisa facelift, makanya lihat anaknya sudah arsitek loh, ini muka glowing. Muka glowing. Soalnya nggak bawa sampah sih, nggak ada sampah. Nggak sampah, dia udah cerah gitu. Iya, nggak perlu pakai ini, nggak perlu pakai macam-macam ya. Ya, facelift bisa, akses bars bisa, body process bisa. Beliau juga salah satu dari praktisi Talk to the Entities yang akan kita bahas sebentar lagi. Oke, Thank terima you, thank kasih you. Yolanda. Thank you, Bye bye. semuanya.